Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel YouTube ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kekuatan juga. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakannya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang perkembangan dari Pi Network sendiri. Nah, mungkin sampai dengan saat ini masih menjadi banyak perbincangan terkait dengan open-minded dari Pi Network, dan Pi Network itu akan menjadi katanya uang digital dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentunya ketika kita membaca white paper, saya sudah banyak membahas di video saya sebelumnya terkait dengan sebenarnya Pi Network ini apakah akan menjadi uang digital atau menjadi alat bayar atau menjadi aset kripto. Di video saya sudah jelaskan terkait dengan white paper yang ada. Ternyata Pi Network ini merupakan aset cryptocurrency, jadi bukan uang digital yang selalu digadang-gadangkan untuk mengganti rupiah. Ada channel-channel yang mengatakan bahwa Pi Network ini akan mengganti rupiah, tetapi tidak seperti itu ya teman-teman, karena Indonesia sendiri memiliki aturan sendiri dan Indonesia memiliki yang namanya rupiah digital atau Garuda teman-teman. Ada informasi terbaru langsung dari Amerika ini, saya ambil rilis berita dari CNBC. Tentunya teman-teman kalau mau mendapatkan berita yang kredibel, teman-teman bisa melihat CNBC, Bloomberg, Kompas juga. Teman-teman bisa menjadi dasar untuk menganalisa suatu berita. Dan saya mengambil dalam rilis CNBC teman-teman ya. Jadi di sini bank-bank kripto bertumbangan di AS. Ada apa nih? Nah, tentunya kalau kita melihat prinsip dari cryptocurrency sangat fluktuatif. Jadi harganya itu bisa naik turun teman-teman ya, seperti emas. Dan itu mungkin yang terjadi juga di AS, sehingga dikatakan di Amerika Serikat sendiri sedang bertumbangan. Nah, kalau teman-teman melihat informasi beberapa waktu yang lalu terkait dengan bank yang kolaps ya di Amerika Serikat. Nah, ini menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres nih di Amerika Serikat terkait dengan perbankan dan juga cryptocurrency. Nah, teman-teman, kalau melihat di informasi CNBC sini, dikatakan bahwa ada risiko besar yang terjadi pada cryptocurrency. Risiko apa itu? Ternyata sampai dengan saat ini, regulasi atau pengawas dari aset kripto yang ada di Amerika Serikat, ini lagi gencar-gencarnya untuk melihat perusahaan-perusahaan cryptocurrency dan lebih ketat lagi di dalam segi pengawasannya. Jadi bukan hanya di Indonesia yang ada Bapepti, tetapi di Amerika Serikat juga ada. Lalu bagaimana dengan Pi Network? Pi Network ini kan adalah cryptocurrency juga. Apakah berdampak? Ya, sangat berdampak teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa kini regulator semakin jeli mengawasi sektor yang booming di masa pandemi COVID. Jadi dari pandemi COVID juga sampai dengan saat ini lebih jeli lagi para regulator di Amerika Serikat melihat jangan sampai ini bisa merugikan masyarakat. Banyak orang terjebak di rumah. Saat ini pasar kripto global ditaksir memiliki valuasi sampai dengan 1 triliun US dollar atau 15.000 triliun. Turun drastis dari puncaknya di tahun 2021 sebesar 3 triliun teman-teman. Jadi ada penurunan ketika masa pandemi juga saat ini, maka ada penurunan dari segi valuasi cryptocurrency tersebut. Nah, apa resiko besar yang ada? Melansir AFP, Kepala Perbankan di Center for Evidence-Based Management Martin Walker mengungkapkan bahwa banyak perusahaan kripto memiliki konflik kepentingan. Nah, pertanyaannya, apakah ada konflik kepentingan di Pi Network? Tentunya ada teman-teman. Bagaimana konflik kepentingan yang ada di Pi Network? Kalau teman-teman melihat dari 100 miliar koin, kan hanya 80% yang beredar dan 20% ditahan. Nah, inilah yang menjadi konflik kepentingan yang harus berhati-hati. Memang Pi Network itu gratis, tetapi ketika nanti open-minded itu tidak menjadi gratis lagi. Karena apa? Karena dia akan masuk bursa, dan itu sudah ada di white paper dari Pi Network tersebut. Walaupun orang-orang di luar sana mengatakan bahwa kita bisa kok membelanjakan pakai Pi Network, itu belum tentu bisa terjadi juga di Indonesia. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini pemerintah tidak punya niat untuk mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, kecuali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu diganti oleh pemerintah menambahkan aset kripto sebagai alat bayar, itu bisa terjadi. Yang ada kita akan kena sanksi pidana. Itu yang harus teman-teman lebih jeli lagi dan lebih bijaksana di dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Dan di sini dikatakan bahwa konflik kepentingan tersebut termasuk ketika pemilik bursa ikut menjadi pedagang atas aset yang diterbitkan perusahaan, seperti yang terjadi di FTX.
Jadi sebenarnya sudah terjadi juga di FTX. Nah, pemilik FTX ternyata ikut berdagang. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Kenapa? Nah, biasanya pemilik dari kripto ini ketika dia sudah mendapatkan hasil, dia jual, maka harga akan turun. Yang akan berdampak pada pasar dan juga investor-investor lainnya. Nah, ini bisa terjadi di Pi Network ketika core team itu sama-sama memperdagangkan. Kan masih ada 20% yang ditahan. Nah, ketika mereka memperdagangkan juga hal tersebut, itu akan menjadi bahaya bagi pasar Pi Network itu sendiri. Dan inilah yang dijaga oleh regulasi atau pengawas dari Amerika Serikat. Nah, tentunya kalau orang bertanya apakah Pi Network ini sudah legal di Amerika, kalau saya mengatakan bahwa Pi Network belum legal. Kenapa? Karena peraturan di Amerika itu sama juga dengan kita yang ada di Indonesia. Suatu perusahaan cryptocurrency terdaftar ketika open mainnet, ketika masuk bursa, dan sampai saat ini kan masih dalam close mainnet, masih katanya membangun yang namanya utilities dan juga KYC yang masih banyak belum selesai. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa sampai hari ini Pi Network itu belum bisa open mainnet. Nah, oke teman-teman, jadi bisa terjadi resiko besar atau Pi Network juga ini bisa tumbang ketika ada konflik kepentingan antara core team. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa 20% itu juga nanti ketika open mainnet akan diperdagangkan oleh core team. Kan ketika open mainnet nanti informasinya dia akan berjalan secara otomatis. Tidak lagi ada fase 1 dan fase 2, yaitu penambangan Pi Network itu akan dihapus total. Itu sudah jelas di white paper yang ada di Pi Network itu sendiri. Nah, oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman semua untuk dapat melihat yang namanya aset kripto pasti akan fluktuatif. Tidak ada harga 3149, 159. Kecuali di situ atau di white paper Nicholas tidak menuliskan bahwa akan masuk exchanger, itu mungkin bisa. Tapi yang dikatakan di white paper itu akan masuk ke exchanger ketika fase 3 itu sudah akan di launching, yaitu open mainnet. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Thank you.